Permasalahan yang paling sering ketika kita membicarakan tentang searching adalah permasalahan rute terpendek. Di mana ketika kita membicarakan rute, berarti kita harus menentukan dari awal hingga akhirnya. Nah, di sini saya punya permasalahan. Gimana caranya kita menuju ke purple box dari red box? Nah, di sini ada beberapa jalan, yaitu ada jalan menuju ke 7, 10, 2, ada banyak. Nah, di sini misal dari red box yang 5 ke purple box 20. Nah, di sini kita mengestimasikan bahwasanya dari 5 nantinya akan menuju ke beberapa titik untuk sampai ke 20. Nah, semisal kita menuju dari 5 kemudian ke 2, kemudian ke 10, ke 66, baru ke 20. Apakah itu algoritma yang paling simple? Algoritma yang paling memakan cost paling sedikit? Belum tentu. Nah, di sini kita pernah belajar masalah algoritma Dijkstra. Dijkstra itu algoritma yang cukup terkenal di masanya, karena Dijkstra sendiri itu dapat mengestimasikan mana yang paling murah atau paling sedikit cost-nya. Tapi aku bilang bahwa di sini algoritma Dijkstra itu algoritma yang rakus. Kenapa rakus? Karena algoritma Dijkstra itu hanya mementingkan harga tanpa mementingkan efisiensi. Nah, kenapa seperti itu? Akan kita bahas selanjutnya nanti. Misal seperti ini, dia memilih 10 karena 10 yang lebih kecil daripada 15 dan 20. Kemudian dia memilih 15 karena 15 lebih kecil daripada 20. Seperti itu. Nah, kerja dari Dijkstra sendiri itu seperti ini. Misal dari yang merah ke yang ungu, di sini Dijkstra akan meminimalisir total cost yang dikeluarkan, yaitu adalah dari Arat, Dijkstra akan memilih jalan yang mana menuju ke Zerin, karena Zerin sendiri hanya bernilai 75. Kemudian Dijkstra akan membandingkan dengan yang di Timisoara, yaitu bernilai 118. Di sini ternyata Zerin lebih sedikit atau lebih kecil cost-nya. Dibandingkan juga dengan Sibiu. Berarti Zerin, Sibiu, dan Timisoara paling kecil adalah Zerin. Di situ yang akan dituju. Dan terbukti Dijkstra memilih di Oradea, yaitu lanjutan dari Zerin. Seperti itu. Padahal sebetulnya ketika Dijkstra memilih dari Arat menuju ke Sibiu, jelas lebih sedikit. Di sini 140, di sini 140. Dibandingkan di sini ada 75, kemudian ditambah lagi ke Oradea, ditambah lagi baru ke Sibiu. Jelas kan mana yang rakus? Seperti itu. Nah, di sini masalah timbul karena di sini Dijkstra memperhitungkan terlalu banyak node. Padahal beberapa rute sudah jelas melewati rute tertentu. Cukup bertele-tele yang dilakukan oleh Dijkstra. Nah, di sini ada kompleks sebetulnya permasalahannya. Ada dia sudah memiliki beberapa aturan, tapi dia juga diharuskan untuk memilih mana yang lebih efisien. Di sini kita sebagai manusia memiliki otak yang bisa memilih. Kita mengetahui bahwa itu terbukti lebih dekat.